Pengumuman GB Icon minggu ini. Kegiatan tengah minggu GB Icon. Senin jam 3 sore, Azusa Street Prayer Tower atau APT. Membangun tahta, menantikan Tuhan, berdoa dan mendapatkan tuntunannya. Jam 8 malam, teman doa Anda, mendoakan yang membutuhkan. Selasa jam 9 malam, Azusa Street Prayer Tower atau APT. Rabu jam 8 malam, Sing in His Presence, program memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam kesatuan. Kamis jam 8 malam, Kul Gabungan. Jumat jam 3 sore, Azusa Street Prayer Tower atau APT. Jam setengah 8 malam, menggali Alkitab bersama Gembala. Sabtu jam 10 pagi, MDPJ Icon. Jam 4 sore, Icon Kids. Jam 5 sore, Icon Toddlers. Jam setengah 8 malam, Chosen One Community atau COC. Minggu jam 10.30 pagi, Ibadah Raya. Jam 2 sore, Icon Teens. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA nomor 5460-322-300 atas nama GB Icon atau melalui scan QRIS berikut ini. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir
sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang baik, yang indah, yang luar biasa, di mana kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan, baik secara online maupun onsite Tuhan. Kami sungguh-sungguh sangat bersyukur kami boleh alami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Perjumpaan dengan kasih-Mu, perjumpaan dengan kuasa-Mu, perjumpaan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami tidak mau terlewatkan ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang belum pernah mengalami Engkau, pagi hari ini Tuhan, berilah diri-Mu untuk dijumpai oleh mereka. Boleh dialami oleh mereka Tuhan. Dengan berbagai macam keadaan kami datang kepadamu ya Tuhan. Tapi kami percaya waktu kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami diubahkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak mau sia-siakan ibadah pagi hari ini. Lawat setiap kami ya Tuhan. Jamah sekali lagi setiap kami Tuhan. Secara khusus Tuhan berbicaralah kepada kami. Sampaikan apa yang menjadi pesan isi hati-Mu untuk kami jalani di sepanjang tahun 2022. Bahkan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali nanti ya Tuhan. Kami mau terima firman-Mu yang penuh kuasa yang mengubahkan itu Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan sama lagi dengan waktu kami belum mendengar firman Tuhan dan belum hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang di onsite silakan duduk kembali. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali bagi Bapak Ibu yang ada di onsite maupun yang ada di online dalam ibadah Raya GBI Icon hari ini. Tidak terasa saudara, waktu rasanya berjalan cepat sekali. Sudah tanggal 9 Januari, minggu kedua di bulan Januari. Waktu saya persiapkan ini, saya bilang Tuhan waktu begitu cepat. Ya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tahun 2022, Tuhan arahkan menjadi tahun paradigma yang baru. Boleh ucapkan sama-sama, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada banyak di antara kita yang bertanya-tanya, tahun 2022 ini kira-kira lebih baik atau tidak ya? Mungkin bagi sebagian orang masih samar-samar, tapi biarlah bagi kita, orang-orang yang percaya, kita punya keyakinan bahwa tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021. Amin.
Mengapa demikian? Karena firman Tuhan katakan dalam Ratapan 3 ayat 23, ayat 22, 23, 24. Firman Tuhan katakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Saudara, kasih setia Tuhan itu dikatakan tak habis-habis. Bahkan selalu baru setiap pagi, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Selalu baru. Karena itu kita katakan tahun 2022 kita bisa dengan yakin katakan lebih baik daripada tahun 2021. Karena kasih setia Tuhan itu baru. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita bisa berkata demikian karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan demikian. Sebab aku ini Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji Tuhan buat kita semua, saudara. Karena itu sekali lagi dengan yakin kita bisa berkata kepada Tuhan dan kepada diri kita bahwa tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021. Yang bersuka cita bolehkan beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Nah, secara khusus, saudara, di tahun paradigma yang baru ini, tahun 2022, Tuhan berikan 2 ayat untuk kita pegang sepanjang tahun 2022 ini, yang menjadi ayat emas kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19, demikian bunyinya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, secara khusus tahun 2022 Tuhan pesankan ini. Jangan lihat lagi, jangan ingat lagi hal-hal yang dahulu, yang zaman purbakala. Kenapa? Karena di depan kita ini, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Bukankah itu sangat menggairahkan kita? Amin. Apa yang Tuhan ingin buat, saudara? Gambarannya dikatakan seperti Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun. Pada zaman itu tentunya jalan di padang gurun itu sesuatu yang mustahil, saudara. Tuhan ingin membuat sungai-sungai di padang belantara. Tentunya pada zaman itu sungai-sungai di padang belantara itu belum dimungkinkan. Tapi hari ini, saudara, kita diingatkan bahwa kalau Tuhan mau membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, artinya ke depan ini, di tahun 2022 ini, Tuhan ingin membuat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Cuma Tuhan bilang, jangan ingat-ingat hal yang dahulu lagi. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Baik itu yang positif maupun yang negatif. Udah, ya. Yang di belakang itu kita tutup, kita kubur, saudara. Jangan lihat-lihat, jangan ingat-ingat lagi. Lihat ke depan. Nah, ayat emas yang kedua dikatakan Filipi 3 ayat 13-14. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ini diucapkan oleh Paulus pada waktu dia mengenal Yesus Kristus dan dia bilang, saya sebetulnya belum bilang saya sudah menangkapnya, bukan. Tetapi dikatakan Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang ada di belakang Paulus, saudara? Wah, itu kesuksesan, kehebatan. Bahkan juga ada hal-hal yang negatif karena dia penganiaya jemaat pada waktu itu. Dia pembunuh. Dan dia katakan, aku lupakan. Ya. Dan dia mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapannya. Yaitu apa, saudara?
yaitu hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan dia katakan bukan hanya sekedar mengarahkan diri, tapi dia berlari-lari dan dia berusaha untuk mencapainya itu. Hari ini saudara, ketika saya berdoa untuk apa yang Tuhan ingin sampaikan, saya diberitahu sama Tuhan. Tuhan pengen kasih 3 kunci emas buat kita semua. Untuk bisa menjalani kehidupan di tahun paradigma yang baru tadi. Kunci berbicara mengenai untuk membuka dan menutup, saudara. Kalau Tuhan berikan kunci pada kita hari ini, biarlah kita menutup hal-hal yang ada di belakang kita. Mengunci hal-hal yang dahulu, yang ada di belakang kita. Yang zaman purbakala, yang lalu, saudara. Tapi kita buka pintu-pintu yang ada di depan kita ini. Kita raih apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Emas berbicara, saudara, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Tuhan ingatkan hari ini, jangan abaikan, saudara. Perhatikan baik-baik, tangkap baik-baik apa yang Tuhan berikan hari ini. Sekali lagi Tuhan akan berikan kepada kita 3 kunci emas buat kita bisa menjalani kehidupan di tahun paradigma yang baru. Berapa banyak yang bersuka cita, saudara? Oh, saudara terima dengan iman 3 kunci emas ini. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara. Kunci emas yang pertama. Tuhan katakan, kalau kita mau mengalami janji-janji Tuhan di dalam tahun 2022 seperti yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kunci emas yang pertama adalah kita harus hidup bersama Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama. Hidup bersama Tuhan. Kenapa kita harus hidup bersama Tuhan? Karena Tuhan itu adalah penguasa dunia ini dan sumber daripada segala sesuatu, saudara. Bukan setan yang menguasai dunia ini, bukan. Tapi Tuhan, pencipta langit dan bumi, Dia yang menguasai dunia ini. Sumber segala sesuatu itu adalah Tuhan. Karena itu, saudara, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, aman. Ya. Dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 dan 12, firman Tuhan katakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Wow, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita alamin itu semua, saudara. Roma 11 ayat 36, firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu, ucapkan sama-sama segala sesuatu, saudara. Segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wah, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, gak usah khawatir. Mazmur 127 ayat 1. Tapi bagaimana kalau kita tidak bersama dengan Tuhan? Ayat 1 dan 2, Mazmur 127 firman Tuhan katakan, nyanyian Syiarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada tanggal 1 yang lalu saya sudah sampaikan akan hal ini, dan hari ini kita diingatkan lagi, saudara. Kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, itu sia-sia. Saudara, sepanjang tahun ini masih ada sekitar 357 hari lagi ke depan, saudara. Ya. Itu kalau kita lakukan tanpa Tuhan, kita sia-sia, kita buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang uang, saudara. Tapi kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini saya kira kita baca bersama-sama. Bisa ditayangkan Yohanes 15 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa, saudara.
Itu sebabnya saya ingin yakinkan sekali lagi. Terima kunci yang pertama ini, kunci emas yang pertama. Kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Bagaimana caranya kita hidup bisa bersama-sama dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan, saudara. Saudara, kita tahu bahwa Allah itu kudus. Kalau kita mau bersama-sama dengan Dia, kita harus hidup dalam kekudusan. Nggak mungkin, saudara, kita mau hidup dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak kudus. Itu sebabnya karena kita awalnya memang tidak kudus, kita manusia berdosa, Tuhan menguduskan kita dengan mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa saudara dan saya. Menanggung kesalahan saudara dan saya. Menanggung hal-hal yang menjadi hukuman saudara dan saya. Dia tanggung itu semua supaya apa saudara? Dikuduskan. Itu sebabnya ketika kita mau hidup bersama-sama dengan Dia, kita harus menjaga kekudusan kita. Tuhan pingin sekali saudara hidup bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Dia kuduskan kita, Dia ampuni dosa kita, supaya Dia bisa bersama-sama. Nah, bagian kita sekarang saudara, jaga kekudusan itu. Kalau saudara mungkin pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mungkin baru beberapa hari, mungkin berapa tahun, mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun yang lalu. Coba saudara renungkan. Pada waktu itu sebetulnya, saudara sudah dikuduskan. Sudah menjadi orang kudus yang bersih. Sehingga pada waktu itu kalau saudara dipanggil Tuhan, mati, itu pasti masuk surga. Tapi dengan berjalannya waktu, saudara, kadang-kadang kita banyak sekali kesalahan-kesalahan. Banyak hal-hal yang kita buat. Bahkan mungkin kita jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama. Tapi hari ini, ketika kita memutuskan mau hidup bersama-sama dengan Tuhan, mari saya mengajak kita semua, tinggalkan semua itu, saudara. Tinggalkan semua itu. Mungkin dosa itu kelihatannya dibungkus kado, berupa uang, berupa hal-hal yang menyenangkan, berupa tanda kutip kenikmatan dunia. Saudara, itu ujungnya menuju maut. Tapi ketika saudara buang itu semua, saudara tinggalkan itu semua, saudara berkata, saya tinggalkan, saya ambil keputusan, saya mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Wah, saudara nanti akan alami tadi apa yang kita baca tadi, saudara. Karena itu ambil keputusan. Saudara bilang, nggak bisa Pak. Bisa. Kecuali saudara belum menerima Yesus. Saudara nggak ada Roh Kudus. Tapi ketika saudara berkata, saya sudah menerima Yesus, saya sudah menjadi anak Tuhan. Bisa, saudara. Karena Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Masalahnya adalah kita mau atau tidak. Berapa banyak saudara yang mau hidup bersama dengan Tuhan? Ya, dari sekarang ini saudara bersama dengan Tuhan. Jangan nanti tunggu sampai di surga, di sekarang ini. Ya. Karena itu Tuhan bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Alami surga di bumi. Kalau mau demikian, make decision. Ambil keputusan. Kalau saudara ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan itu semua. Tinggalkan. 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 Pilih hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sudah akan dibela, sudah akan disediakan, sudah akan dilindungi, sudah akan diberkati. Tapi saudara memilih kenikmatan dunia, dosa, saudara meninggalkan Tuhan, saudara tidak akan ada yang bisa menolong. Dan saudara akan dibawa oleh iblis masuk ke neraka. Sekali lagi saya mengencourage saudara, tinggalkan semuanya itu. Demi untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagaimana bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan? Yaitu kita harus hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Kita udah kudus nih saudara. Udah bersama, tapi kita nggak intim sama Tuhan. Nggak pernah ngomong, nggak pernah tanya sama Tuhan. Nggak pernah tahu hati Tuhan, cuman diem-dieman aja. Gimana coba suami istri? Gimana orang tua anak saudara? Gimana mungkin mertua menantu? Gimana teman? Gimana karyawan bawahan dan atasan? Gimana mungkin gembala dengan jemaat juga seperti itu. Dia tahu saudara, tapi nggak intim. Hari ini kalau kita mau bersama-sama dengan Dia, namanya bersama-sama, kita bisa duduk bersama-sama dengan Dia, ngobrol bersama-sama dengan Dia, menangkap apa yang menjadi isi hatinya, mengerti apa yang menjadi rencananya, pikirannya. Saudara. Bagaimana caranya? Banyak
doa pujian penyembahan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara. Ada banyak sarana, saudara. Saudara bisa saat teduh, setiap hari ambil waktu. Tuhan, saya mau dekat sama Tuhan, saya mau hidup sama Tuhan. Ambil waktu. Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Bisa. Minimal saudara ambil waktu dulu, mungkin bisa pasang style YouTube, lalu saudara dengarkan lagu-lagu, saudara ikutin. Saudara pengen dekat sama Tuhan. Saudara baca Alkitab tiap hari. Tuhan, saya pengen dekat sama Tuhan, pengen intim, pengen tahu isi hati Tuhan. Saudara baca. Saudara, saya mau katakan, saya rasakan. Ketika saudara ambil waktu seperti itu, saudara nggak akan tahan sama Tuhan. Saudara akan rasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara akan alamin kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara akan rasakan kok Tuhan begitu baik sama saya. Saudara akan alamin kuasa Tuhan. Kalau saudara mengalami satu situasi kondisi yang tidak enak dalam hidup saudara, baik secara fisik, ya jiwa, ataupun roh, ataupun mungkin dalam masyarakat, saudara akan alami hal-hal yang luar biasa ketika saudara intim bersama-sama dengan Tuhan. Ambil waktu, sediakan waktu, saudara. Banyak orang, maaf, mau menerima berkat dari Tuhan, mau mengalami pertolongan Tuhan, mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, tapi dia jauh-jauh dari Tuhan. Maaf saudara, dia nggak mau ke gereja, dia nggak mau berdoa, dia nggak mau baca Alkitab, dia nggak mau ikutin pujian penyembahan, dia mau minta berkatnya. Tuhan katakan, no, itu hanya mimpi. Saya harus ngomong seperti ini kepada saudara. Kalau saudara mau hidup bersama dengan Tuhan, mari sediakan waktu. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, saudara, kita harus hidup dalam rencana Tuhan. Tadi dalam kekudusan, supaya kita bisa sama-sama, lalu dekat, keintiman. Yang ketiga, hidup dalam rencananya. Nah ini melengkapi kita, saudara. Udah dekat-dekat, lalu dibilang, mungkin kalau kita pasangan ya, aku mau minta minum dong, saya ambil sendiri aja, saudara. Aku mau makan martabak, malam-malam begini mau cari martabak. Saudara lama-lama jauh. Ya. Itu manusia. Tuhan juga, anakku, aku sudah bilang, ampuni orang bersalah padaku. Ya tapi kan nggak bisa Tuhan, begini. Ya sudah. Tuhan bilang, kembalikan persepuluhan. Ya Tuhan nggak ngerti, orang lagi kekurangan gini. Ya sudah, kata Tuhan. Bulan depan kita akan bawa persembahan sulung, saudara. Tuhan bilang, bawa persembahan sulung supaya aku berkati. Enggak aja Tuhan. Waduh. Ya sudah, kata Tuhan. Nggak apa-apa. Kita ada bersama dengan Tuhan. Kita seolah-olah dekat sama Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Ini mungkin 99,99999% bersama dengan Tuhan. Belum lengkap, saudara. Tapi ketika saudara berkata, yes Lord, whatever you say, I will do. Saya mau lakukan apa yang kau suruh saya, Tuhan. Apapun. Oh saudara, ini akan menjadi, Tuhan tuh paling senang saudara kalau ditaati. Paling senang. Kenapa? Karena dia tahu ketika anak-anaknya mentaati, hamba-hambanya mentaati, dia akan melihat yang baik. Dia bukan memberikan kepada kita satu perintah untuk kita menjadi berat. Bukan, saudara. Semata-mata supaya kita mengalami yang baik. Tapi kitanya yang nggak mau, kita yang pakai pikiran kita sendiri. Dan kita yang pakai dengan iblis itu, macam-macam. Tuhan bilang, tapi hari ini saudara, Tuhan bilang, kalau kamu mau bersama-sama dengan aku, jangan tanggung-tanggung, saudara. Kita udah baca Alkitab, kita udah dekat. Apapun yang firman Tuhan katakan, lakukan, saudara. Kalau saudara dengar dari mimbar seperti ini, saya menyampaikan, saudara boleh cek di firman Tuhan. Kalau nggak ada, jangan dilakukan. Itu mah suruhan Pak Budi sendiri, jangan dilakukan, saudara. Tapi kalau saudara mendengar firman dari tempat ini, lalu saudara lihat bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan, jangan sampai tidak dilakukan. Benar, saudara. Kalau saudara tidak lakukan, bukan hanya melanggar firman Tuhan, tapi juga membuat saudara jadi jauh kembali sama Tuhan. Saudara seperti nggak percaya sama Tuhan. Seperti saudara bilang, Tuhan macam-macam. Udah kalau kayak begini saya tinggalin aja. Seperti itu, saudara. Tapi ketika saudara bilang, Tuhan apa pun. Ya, kadang-kadang mungkin berat buat kita, saudara.
Kadang-kadang nggak masuk akal kita. Kadang-kadang menyangkut gengsi kita. Saudara. Tapi Tuhan, karena Engkau yang ngomong, aku akan lakukan. Dan karena Engkau yang ngomong, aku tahu bahwa maksud daripada semua ini adalah untuk membuat aku mengalami yang baik. Aku lakukan. Secara manusia tidak baik, tidak enak, tapi aku lakukan akan mengalami hal yang baik. Yang mau boleh katakan amin. Haleluya. Itu kunci yang pertama. Sudah terima. Yang sudah terima, katakan aku terima Tuhan. Aku terima. Ya. Tadi saya bilang kunci emas. Emas ini berarti bernilai. Artinya jangan diabaikan, saudara. Kunci yang kedua. Tuhan berikan kunci yang kedua untuk menjalani tahun 2022 ini adalah dengan menjaga perkataan kita. Boleh ucapkan sama-sama. Menjaga perkataan. Kenapa kita harus jaga perkataan? Karena menjaga perkataan ini menentukan kondisi hidup kita, saudara. Gara-gara perkataan kita, ini akan mempengaruhi kondisi hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 10, firman Tuhan katakan, siapa yang mau mencintai hidup, yang mau ya, yang nggak mau nggak apa-apa. Yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, saudara. Siapa yang mau lihat hari-hari baik? Siapa yang mau lihat hidup? Firman Tuhan katakan, kita harus, katakan kepada kiri kanan kita, harus, kalau mau lebih kuat lagi, wajib, saudara. Kita harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan yang menipu. Maksudnya nih begini, saudara. Ya. Lidah kita nih kadang loncer. Ngomong sembarangan, saudara. Ngomong seenaknya. Ngomong gak pakai dipikir, saudara. Dan Tuhan bilang, jaga itu jangan sampai loncer. Jangan sampai keluar tanpa kamu pikirin. Tanpa kamu timbang-timbang. Tanpa kamu tahu akibatnya. Jaga itu. Jaga lidahmu. Dari apa? Perkataan yang terhadap yang jahat dan ucapan yang menipu. Amsal 18 ayat 21 lebih mengerikan lagi, saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hidup dan mati saudara, baik secara jasmani, ya, sakit mungkin, itu bukan karena penyakit, saudara. Penyakit nggak bisa bikin mati, saudara. Lidah, penyakit itu tidak bisa bikin mati. Saya bisa katakan demikian. Tapi kalau Tuhan belum cabut nyawa saudara, ya, belum cabut nyawa saudara, kita nggak akan mati. Karena itu, saudara, kita mengerti. Firman Tuhan bilang gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pengertiannya adalah ketika saudara ucapin A, maka akan mantul. Jadi kalau saya ucapkan begini contoh. Halo, 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 halo. Gitu, saudara. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu. Ya. Tapi kalau saudara bilang, bodoh, 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 bodoh. Mantulnya ke kita lagi, saudara. Ya. Hancur, 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 hancur. Kenanya ke kita lagi. Nah, itu sebabnya, saudara, hari ini kita perlu pegang terima kunci yang kedua, jaga perkataan kita. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kadang-kadang dalam masa kesesakan yang Tuhan izinkan, saudara, kita kecil kekuatan karena kita ngeluh, aduh gini, jadi kecil. Ya. Hari ini, kunci yang kedua Tuhan ingatkan, jaga perkataan kita. Berapa banyak yang mau menjaga perkataan kita? Bagaimana caranya, saudara? Sederhana saja, Tuhan ingatkan. Ya, tidak ada gosip, tidak ada fitnah, tidak menjelekkan. Saudara mulai nih, ngecek diri saudara. Perkataan saya nih, kualitasnya apa? Arahnya kemana? Gosip nggak, fitnah nggak, jelekan nggak? Tidak menipu, tidak bohong. Ya. Bagi yang bisnis hari ini, hati-hati, saudara. Enggak bisa, Pak, mana dapat, modalnya aja nggak ada segitu, gitu. Padahal modalnya ada segitu. Ya. Kadang-kadang kita ngomong hati-hati. Ya. Tidak sembrono, sia-sia atau kotor. Ya. Wah, kalau kayak begini terus sih, bisnis, Pak, bisa hancur nih, Pak. Waduh, kalau kayak gini hubungan saya nggak bisa dipertahankan. Waduh, kalau kayak gini anak ini mah akan hilang nih, Pak. Waduh, kita perlu hati-hati, saudara. Tidak sombong, tidak mencibir, tidak merendahkan, tidak menghinakan. Kalau nggak ada gua loh, waduh, saudara, hati-hati. Ya. Ini kan semua kan karena
Biarin aja dia sendiri. Kita coba lihat. Apakah dia bisa? Oh saudara, hati-hati. Betul-betul hati-hati. Kalau saudara ngerti ini, saudara, lalu saudara harus ngapain dong? Itu semua buang. Ya. Jangan. Itu yang harus dijaga. Jangan sampai keluar. Tuh, seperti itu. Ada kata-kata yang dahulu itu, yang tadi yang saya katakan, dulu kita begitu. Mungkin sekarang enggak. Nah apa yang kita harus lakukan adalah, pakailah mulut, lidah, bibir kita dengan perkataan yang membangun. Kalau yang membangun tuh gini, aduh saya nggak bisa. Bisa, kamu pasti bisa. Coba aja. Jangan, aduh saya nggak bisa. Memang kamu mah dasar, dari dulu memang nggak pernah bisa gitu saudara ya. Wah, pakailah perkataan-perkataan untuk mengucapkan firman Tuhan. Kenapa kita harus hafalin firman Tuhan? Supaya kita bisa ucapkan firman Tuhan. Kalau saudara menghafalkan Filipi 4 ayat 13, saudara bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, saudara. Itu luar biasa. Ya. Saudara pakai kata-kata yang positif untuk mencipta. Ya. Saya percaya tahun 2022 ini adalah tahun yang baik buat saya. Saudara ciptakan. Saudara deklarasikan, saya aminkan apa yang Tuhan katakan, bahwa tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021. Saudara lihat itu rugi. Banyak masalah. Makanya Tuhan bilang jangan lihat-lihat ke belakang lagi. Percaya sama Tuhan. Ucapkan syukur. Tuhan terima kasih. Pagi hari ini jangan ngeluh saudara. Bangun pagi, aduh tangan saya kenapa begini ya? Aduh kok begini ya? Aduh. Pagi-pagi udah aduh saudara. Ini masih ada 357 hari lagi ke depan. Aduh-aduan terus. Tapi bisa nggak kita mengucap syukur pas bangun, Tuhan terima kasih mata saya bisa melek. Saya punya kenalan saudara, adiknya ketika dia bangun pagi, dia panggil cicinya, Cie, tolong lampunya dinyalain dong Cie. Cicinya bingung saudara, dinyalain? Ini udah pagi, udah siang, loh kok gelap Cie? Ternyata matanya buta saudara. Tiba-tiba, karena memang dia ada sakit penyakit dan membuat matanya buta. Saudara ketika kita bangun bisa nggak kita pakai lidah bibir kita ini. Tuhan terima kasih. Saudara bisa angkat tangan, Tuhan terima kasih. Saudara bisa jalan, Tuhan terima kasih. Ada orang yang nggak bisa turun dari tempat tidur, saudara. Saudara bisa, kita bukan bersuka cita di atas penderitaan orang lain, tapi Tuhan sedang mengajar kita supaya kita bisa mengucap syukur. Saya ketemu dengan orang-orang yang kekasihnya atau orang yang dikasihnya itu dipanggil Tuhan. Ada yang suaminya dipanggil Tuhan dan dia nggak bisa lepas itu. Dia pegang foto suaminya, dia tidur dengan foto suaminya, dia nangis terus tiap hari. Lalu tiba-tiba ketemu saya bilang begini, Ibu, memang di satu sisi kita pasti kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi kenapa Ibu harus fokuskan kepada hal yang hilang itu? Sedangkan Ibu masih punya banyak yang lain, saudara. Dan Ibu fokuskan pada hal itu, sehingga Ibu tidak bisa bersuka cita, karena Ibu tidak bisa mengucap syukur. Bukan saya katakan bahwa suami Ibu udah meninggal terus Ibu ketawa-ketawa, bukan saudara. Saya bilang, sudah cukup, stop. Sudah berapa hari, sudah berapa minggu, sudah berapa bulan. Sekarang stop. Coba Ibu lihat, Ibu masih punya badan yang sehat, masih punya rumah yang bagus, punya anak, menantu, cucu-cucu, masih punya perusahaan, masih punya teman-teman, masih punya segala-galanya yang luar biasa, masih bisa makan, masih bisa, sebutkan aja. Baru dia bisa lepas, saudara. Kadang-kadang kita juga demikian, hanya fokus pada, Tuhan kenapa akibatnya gara-gara fokus kita bilang, Tuhan jahat, dengan seenaknya kita bilang seperti itu. Tapi biarlah hari ini, kita belajar untuk bisa mengucap syukur. Yang berikutnya 5 dan 6, saudara, saya ingin ajak saudara. Belajar gunakan hari-hari ini, tahun 2022. Perkataan kita untuk menengking dan untuk memerintah iblis, sakit penyakit, bisnis, resesi, persoalan pandemi, saudara. Kita gunakan hari-hari ini. Selama ini kita, Tuhan tolong, aduh Tuhan minta. Sekarang tidak. Gunakan tahun 2022 ini. Mulut saudara, perkataan saudara, untuk bisa menengking dan merintah iblis. Saudara, ada banyak kesaksian. Kemarin Pak Niku bersaksi bagaimana ketika
Dia coba, iblis menyerang kakinya, sudah bikin dia sakit kakinya. Nggak bisa jalan, sudah. Dan dia sudah berpikir, tapi tiba Tuhan katakan, ini coba-coba menyerang. Sekarang kamu perintahkan iblis, kamu harus tinggalkan dan pergi. Saudara Paniko cuman ikutin aja. Ditengking dan tiba-tiba keesokan harinya, kakinya sudah normal kembali. Hari-hari ini, saudara, kita nggak tahu. Mungkin iblis mau masuk dalam rumah tangga, saudara. Iblis mau masuk dalam bisnis, saudara. Iblis mau masuk dalam kehidupan, saudara. Termasuk dalam gereja, dalam pelayanan. Hari-hari ini kita tidak boleh izinkan. Kalau saudara tahu itu memecah belah, mengacaukan. Ya, tadi rancangan Tuhan itu kan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang merugikan. Jadi kalau sudah mengarah ke sana, saudara take authority. Ambil otoritas itu, gunakan ini. Ini kunci yang kedua yang Tuhan berikan. Tengking dan perintahkan iblis. Kalau sakit penyakit, saudara, ya jangan, waduh, benjolan saya kenapa makin besar ya? Mam, benjolan saya kayaknya makin besar, coba mam, pegang. Mama langsung bilang, iya lu bener, makin besar. Udah pak, periksain aja pak, periksain. Jadi periksain, dokter bilang, wah ini bapak kenapa baru sekarang periksain, udah kelamaan, saudara mau bayangin apa? Langsung saudara bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan bilang, no hari-hari ini. Kalau saudara mulai pegang, apa ini? Iblis, engkau mau taruhkan apa di dalam tubuhku? Aku perintahkan, keluar dalam nama Yesus. Saudara, saya benar-benar nggak main-main nih, saudara. Saya bukan sedang mendemonstrasikan sesuatu yang, no, itu yang saya lakukan, saudara. Pergi dalam nama Yesus. Kalau sama iblis itu jangan, please. Tolong please, jangan ada di sini, please, tolong please. Nggak ada begitu, saudara. Perintahkan dia, karena dia musuh kita. Karena dia itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dan kita bilang, keluar kamu dari tempat ini. Saudara belum pernah coba gitu? Coba, saudara. Wah, itu mantap sekali. Apapun juga. Ada yang mau merugikan saudara? Saudara berkata, iblis, engkau tidak boleh masuk ke tempat ini. Engkau tidak boleh masuk dalam bisnisku. Engkau tidak boleh masuk dalam rumah tanggaku. Semua yang mau mengganggu rumah tanggaku, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Oh, saudara akan alamin kemenangan demi kemenangan. Ya, hari-hari ini mungkin saudara nggak pernah lakukan itu, tapi lakukan ini. Masih ada 357 hari ke depan yang membuat kita bergairah, saudara. Yang terakhir, bersaksi, beritakan perbuatan Tuhan. Kalau saudara sudah lihat itu, saudara, wih, benar, hebat gue. Bukan, saudara. Ya. Hebat lu, gue perintahkan. Anak gue tadinya sakit, gue perintahkan. Iblis, aku tidak boleh mengganggu anakku. Sehat, sembuh, sempurna. Sembuh dia. Wih, akhirnya sekarang gue dipanggil-panggil, tau nggak? Sama tetangga gue. Bukan gitu, saudara. Ketika saudara, Tuhan terima kasih, kuasamu bekerja. Oh saudara, saya mau kasih tahu gitu, saudara. Pakai otoritas itu. Saya sudah coba, otoritas itu benar-benar berfungsi. Pakai itu yang benar, saudara. Jangan merasa diri hebat, saudara. Dan kadang, karena kita melihat wah rasanya kita, no, nggak ada. Kenapa demikian? Karena Tuhan hari-hari ini sedang mengingatkan kita kembali. Saya minta pemain musik ya. Kita adalah, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa, saudara? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini ada lagunya, saudara. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Amin. Katakan sekarang akulah ya, saudara. Boleh dinaikkan sedikit. Akulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberitakan perbuatannya yang memanggil aku
dari gelap pada terangnya yang katakan kepada kiri kanan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap. Sekarang kitalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil kita dari gelap pada terangnya yang ajaib. Dari gelap pada terangnya yang ajaib. Amin, haleluya. Dari gelap pada terangnya yang ajaib. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kunci emas yang kedua. Amin. Berapa banyak sudah terima ini? Haleluya. Yang terakhir, kunci emas yang terakhir sudah 3, yaitu hidup rukun dengan sesama. Boleh ucapkan sama-sama? Hidup rukun dengan sesama. Kenapa ini merupakan kunci emas yang ketiga? Karena ini akan mendatangkan berkat buat kita. Mazmur 133 ayat 1 dan 3b, demikian bunyinya. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. How good and beautiful apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dengan orang rumah, serumah, dengan teman-teman, dengan partner bisnis, dengan teman pelayanan, dengan tetangga, dengan siapa saja saudara. Kalau kita diam bersama dengan rukun itu, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Dan saudara tahu apa dampaknya ayat 3b dikatakan, sebab kesanalah, kemana? Ke yang hidup rukun tadi saudara. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat tahun 2022 ini gak usah diminta-minta saudara. Gak usah dikejar-kejar. Tuhan akan perintahkan berkat itu. Dengan cara gimana? Hidup rukun. Ini kunci yang ketiga saudara. Kunci emas yang ketiga. Berapa banyak saudara mau hidup rukun dengan sesama? Caranya saudara gampang. Jangan ada masalah dengan sesama kita. Orang lain bisa bikin masalah sama kita. Dia mau katain kita, dia mau fitnah kita, dia mau rugikan kita. Tapi jangan kita yang bikin masalah sama dia. Ya. Lalu sikap kita gimana? 1 Korintus 6 ayat 7, saudara perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kalau saya masalah dengan saudara, itu yang kalah saya, saudara. Kalau dari sisi saudara, saudara masalah dengan saya, saudara yang kalah. Jadi dua-duanya kalah. Adanya saja masalah, ya, adanya saja masalah. Jadi kita harus pilih. Terserah deh kamu mau masalahin saya. Mobil kita dipepet, udah mau diapain, ya? Perhatikan baik-baik. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ulang lagi ya. Kalau saudara diperlakukan tidak adil dan saudara dirugikan, ini firman Tuhan katakan, bukan saya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Artinya kalau saudara punya pilihan menuntut keadilan dan diperlakukan tidak adil, kenapa kamu lebih sukanya nuntut keadilan? Kenapa kamu tidak lebih suka diperlakukan tidak adil? Ya nggak apa-apa deh, terserah deh. Ya. Kenapa kamu lebih sukanya nuntut keadilan? Kalau ada pilihan kamu menuntut ganti rugi dan dirugikan, kenapa kamu lebih sukanya nuntut ganti rugi? Kenapa? Tuhan cuma tanya kenapa.
Ya tapi kan Tuhan, tapi kan. Oh saya sudah alamin ini saudara. Tapi kan Tuhan, tapi kan. Tuhan bilang, emang aku nggak tahu. Kamu diperlakukan tidak adil, kamu dirugikan, aku nggak tahu. Saya diam saudara. Tuhan tahu. Lalu, so what gitu loh. Tuhan bilang, lalu gimana? Tuhan kasih ilustrasi sama saya begini saudara. Kalau kamu punya anak kecil, usia mungkin 3-4 tahun. Pria, ya. Lalu tiba-tiba tetangga kamu datang, bawa anaknya juga yang seumuran. Dan kita orang tua ngobrol di ruang tamu, dan anak itu main-main di ruangan tidur anak kita. Dan tiba-tiba terdengarlah jeritan si anak kita ini, Mama atau Papa, kita kan kaget, waduh kita masuk. Kita lihat anak kita sama anak tetangga lagi rebut-rebutan mainannya dia. Mama, mainan aku direbut. Mama, mainan aku mau diambil. Mama, mau diambil. Tuhan kasih ilustrasi ini sama saya, saudara. Tuhan bilang begini, kalau kamu sebagai papa atau kamu sebagai mama, kira-kira sama anak kamu akan bilang apa? Atau sama anak tetangga kamu akan bilang apa? Apakah kamu ngomong sama anak tetangga bilang begini, lu mau lepasin gak lu? Gua jitak lu ya. Ini anak gue, lepasin, mau gitu? Atau yang kedua, Tuhan bilang gini, kamu ngomong sama anak kamu, kasih aja nak, kasih. Nanti mama beliin yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih mahal nak, kasih kan. Dengar itu saudara anak kita. Udah buat kamu aja deh, buat kamu. Aku mau dibeliin yang lebih besar sama mama, yang lebih bagus, yang lebih mahal sama mama. Udah itu buat kamu, itu mah jelek. Yang mana kata Tuhan? Ini Tuhan kasih ilustrasi sama saya, saudara. Saya nangis. Tuhan, ampun. Tuhan bilang begini, saudara. Seringkali kamu hanya fokus pada apa yang rebut-rebutan. Mungkin kamu bilang, Tuhan saya dirugikan sekian. Mau nama baik kayak, mau martabat kayak, mau apa saja. Dirugikan Tuhan, saya minta. Tuhan bilang, no, kamu gak dengar yang aku ngomong, lepasin. Kasih. Emangnya aku gak tahu kamu dirugikan. Berapa triliun kamu dirugikan, emang aku nggak tahu. Kamu diperlakukan tidak adil, emang aku nggak tahu. Saudara, saya nangis, Tuhan, sejak itu, saudara. Mungkin orang lain bisa bikin masalah. Saya berusaha supaya saya nggak ada masalah, supaya orang lain tidak masalahkan. Kalau masih ada, saya sudah melakukan yang coba yang terbaik, tapi masih dimasalahkan, masih mungkin ya macam-macam. Saya nggak mau berbuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Saya cuma Tuhan, saya nggak bilang Tuhan kau yang balas, enggak. Saya mau ikutin firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, kenapa kamu lebih sukanya menuntut ganti rugi? Kenapa kamu sukanya menuntut keadilan? Kok kamu nggak suka yang ini? Karena yang ini nggak enak Tuhan. Siapa yang bilang nggak enak, saudara? Di balik ini semua justru Tuhan mau menggantikan segala sesuatu. Mungkin kita belum lihat. Ini perhatikan baik-baik. Tahun 2022, saudara. Kalau saudara sudah diperlakukan yang di belakang itu, kunci, stop, jangan ngomong lagi. Kalau ada orang yang merugikan saudara, ketemu, lo ya bagus lo, utang gak bayar lo, jangan saudara. Udah biarin aja. Jangan utak-utik. Kamu yang merugikan saya, kamu yang fitnah saya, kamu yang bikin gosip, kamu gak usah saudara. Jangan lakukan itu. Maju ke depan. Kalau Tuhan, firman Tuhan katakan, berkenan pada kita, yang memusuhi kita, Tuhan akan ubahkan, dibalikin saudara. Dibalikin sama Tuhan. Tapi kita nggak usah bilang, minta Tuhan balas, nggak usah. Ya. Jalanin aja firman Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana supaya tidak ada masalah dengan orang lain. Jangan simpan itu kepahitan. Jangan menyimpan kepahitan, marah, dendam, dengki. Kenapa? Kalau saudara simpan itu dampaknya jadi nggak bagus. Secara medis sudah pasti saudara akan kena sakit penyakit. Pasti. Meskipun sakit penyakit tidak dikarenakan karena sakit hati, tapi sakit hati bisa membuat sakit penyakit secara fisik. Dan ada contoh di dalam Alkitab dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7 mengenai Kain, saudara. Anaknya Adam dan Hawa yang namanya Kain ini. Waktu mereka, adiknya namanya Habil. Mereka sudah diberi kesempatan masing-masing ya. Si Kain itu jadi petani, si Habil itu jadi peternak. Lalu pada saat mereka mendapatkan hasil, Kain ini memberikan persembahan kepada Tuhan, Habil juga. Tapi pada waktu Kain lihat, kok persembahan saya
nggak diterima sama Tuhan. Kalau di sekolah minggu tuh saudara, asapnya si Kain itu mencong. Nggak diterima. Dia lihat, kok Tuhan nggak terima saya? Marahnya sama Habel. Marah, kesel saudara. Dan ini Tuhan ngomong. Ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kadang sempat masuk ya, dari peristiwa yang lalu sempat masuk. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Buang itu, cabut. Saudara sakit hati, marah, dendam, dengki sama siapa? Saya mau kasih tahu saudara, marah, dendam, dengki itu bukan sama orang yang jauh yang kita nggak kenal. Nggak mungkin saya nggak kenal. Mungkin katakanlah ada yang baru pertama kali ketemu sama saya di sini. Saya sakit hati sama kamu. Nggak mungkin saudara. Bingung dia, kenapa Pak? Rada-rada. Tapi orang yang dekat sama saya, pasangan saya bisa menyakiti. Anak saya, orang tua, mertua, kakak adik, partner dekat saya. Berpuluh-puluh tahun saya partner sama dia Pak. Tiba-tiba, orang yang dalam pelayanan, sama-sama pelayanan. Mungkin gembala, pemimpin, bisa. Tapi respon saudara yang paling penting. Urusan dia tadi kalau mau masalahin. Tapi jangan sampai kita simpen kemarahan, dendam, dengki. Buang, itu nggak ada harganya sama sekali, saudara. Itu malah merugikan. Itu saudara masukin seperti itu, menggerogoti. Mendingan dibuang aja, buang. Kalau saudara tahu puntung rokok yang masih menyala itu, saudara simpen, itu kayak gitu kira-kira. Habis, saudara. Jadi buang hari ini. Kalau gitu dia enak. Jangan urusin dia, saudara, urusin saudara. Saudara mau sehat, mau mengalami Tuhan, mau ditolong Tuhan, mau diberkati Tuhan sepanjang tahun ini, keputusan ada di tangan saudara. Nggak usah lihat. Saya mau Tuhan. Ketika saudara bilang, saya lepaskan. Saudara bilang, saya ampuni. Saya ampuni. Mungkin saudara belum bisa mengasihi, bilang gitu ya. Tapi ketika saudara bilang, saya mengampuni. Baru saudara bisa bilang, saya mengasihi. Kenapa? Karena kalau saudara tidak ampuni orang itu dan saudara masuk neraka. Ini saya serius, men. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 3, bahwa kalau kita tidak bisa mengampuni, kita sama seperti seorang pembunuh, saudara, manusia. Karena itu lebih baik kita ampuni. Orang tua kita, masa pasangan kita nggak bisa ampunin? Dulu kita cinta-cintaan. Dulu kita I love you. Sekarang I love you, muka you. Ya. Jadi kita harus bisa mengampuni. Masa orang tua kita nggak bisa ampuni? Masa? Ya, ampuni aja. Nanti pulih semuanya. Dan kalau sudah pulih, kita akan mengalami Tuhan. Saudara, ini kunci yang ketiga. Hidup rukun dengan sesama. Yang sudah menerima kunci ketiga ini, kunci emas, boleh katakan amin. Saya ingin ajak kita, saudara, sekali lagi, ya, terima. Ini kunci emas. Bahkan saudara bisa pakai bukan hanya untuk tahun 2022, untuk sepanjang kehidupan saudara sampai Tuhan Yesus datang nanti. Kita mau ambil waktu sejenak, kita akan berdoa. Saya ingin ajak nyanyi lagu ini, saudara. Lagu yang biasa kita nyanyikan. Tapi nanti kata buat hari ini, kita bisa ganti dengan buat kunci ini, ya, yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kami katakan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Benar Tuhan. Katakan sebab kunci ini Tuhan berikan syukur. Sekali lagi katakan terima kasih. Katakan sebab kunci ini Tuhan berikan. Haleluya. Sebab kunci ini Tuhan berikan. Sebab kunci ini Tuhan berikan syukur bagi yang sudah menerima kunci. Mari kita bangkit berdiri, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yes Lord, kami terima. Kami terima. Sebab kunci ini Tuhan berikan. Yes, Tuhan berikan syukur. Sebab kunci ini Tuhan berikan. Sebab kunci ini Tuhan berikan syukur. Sekali lagi kami katakan Tuhan. Sebab kunci ini Tuhan berikan syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Apa yang menjadi tugas hamba-Mu untuk memberikan 3 kunci emas ini kepada saudara-saudara hamba-Mu yang mengikuti ibadah hari ini? Hamba sudah laksanakan Tuhan. Hamba sudah berikan kepada mereka. Saudara yang sudah menerima, angkat tangan, nyatakan kepada Tuhan, aku sudah terima Tuhan. Engkau lihat Tuhan, hamba sudah sampaikan pada mereka dan mereka sudah terima Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya mereka bisa menggunakan kunci itu untuk menutup hal-hal yang lalu, yang ada di belakang mereka, dan membuka pintu-pintu yang ada di depan mereka. Dan mereka akan menghargai itu karena kunci emas. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Mereka akan melihat penggenapan janji-janji Tuhan yang Kau sampaikan hari ini terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang telah menerima kunci dan diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya.